Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di kesempatan yang subuh di hari ini. Kita melanjutkan membaca apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Syamsuddin Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Kitabul Kabair, kitab yang dimana beliau menyebutkan dosa-dosa besar. Sekarang kita masih berada di dosa besar yang keempat. Kemudian beliau menyebutkan perkataan beberapa ulama. Beliau mengatakan, berkata Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, seorang alim dari madhab Dhahiri. Beliau mengatakan, la dhanba ba'da syirki a'zamu min ta'khiri sholati an waqtiha. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan dibandingkan mengakhirkan salat dari waktunya. Wa qatli mu'minin bighairi haqqin, dan membunuh seorang mukmin tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat kita. Ya, kemudian berkata Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai rahimahullah ta'ala, salah seorang pembesar tabi'in, salah seorang dari 7 fuqaha Madinah, yang dikatakan oleh para ulama, kalau Ibrahim bin Yazid sudah berbicara, maka yang lain akan diam semuanya, menunjukkan keutamaan beliau dari sisi fikih. Kata beliau, man taraka sholata faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Ini kata Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai rahimahullah. Kemudian berkata, beliau menyebutkan di sini hal yang sama dikatakan oleh Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala. Demikian pula diriwayatkan dari Al-Imam Aun ibnu Abdillah, ucapan yang semisal dengannya. Setelah itu beliau menyebutkan beberapa hadis, ya, hanya saja di sini di tahqiq disebutkan ini hadis-hadis yang beliau sebutkan di sini lemah. Ya, walaupun di dalam pembahasan fadailul a'mal, sebagian ulama seperti An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu membolehkan menggunakan hadis-hadis lemah. Hanya saja itu pun diikat dengan banyak syarat, dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Di antaranya bahwa hadisnya itu tidak terlalu lemah. Jadi hadis lemah itu ada 5 tingkatan. Yang dibolehkan oleh Imam An-Nawawi hanya berada yang di tingkatan paling atas saja. Yang 4 ke bawah itu tidak boleh. Ini kadang ada sebagian orang berdalil secara umum dengan perkataan An-Nawawi membolehkan hadis lemah, tapi kemudian tidak memperhatikan syarat-syarat yang diberikan oleh beliau. Tidak memperhatikan syarat-syarat yang diberikan oleh beliau. Itu pun beliau berikan syarat hanya fadailul a'mal, tidak boleh digunakan untuk meletakkan hukum menjadi dasar hukum boleh tidaknya sebuah amalan. Itu hadis lemah tidak bisa dipakai. Ya, harus berdasarkan hadis sahih. Adapun Al-Albani rahimahullah, boleh mengatakan kita tidak membutuhkan hadis-hadis yang semisal itu. Cukuplah hadis-hadis yang sahih untuk kita jadikan pegangan. Ya, kemudian beliau menyebutkan satu pasal, ini yang sudah kita sebutkan kemarin. Pasal mata yu'marus sabi bis shalah, kapan anak kecil itu diperintahkan untuk salat. Di sini disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Abu Daud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru as-sabi bis salat idza balagha sab'i sinin fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Ya, perintahkan anak-anak kalian atau anak-anak itu diperintah untuk salat, diajarkan untuk salat ketika mencapai usia 7 tahun. Kalau sudah sampai 10 belum salat dipukul. Di dalam riwayat yang lain, masih dalam riwayat Imam Abu Daud, kata beliau, muru auladakum bis salati wa hum abna'a sab'a sinin
perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika dia usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyara. Pukul kalau di usia 10 tahun. Jadi kalau di usia 10 tahun masih belum sholat, maka dipukul. Wa farriqu bainahum fil madaji'i. Dan kata beliau, pisahkan mereka di tempat tidurnya. Maksudnya kalau ada anak kita beda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, itu di umur 10 tahun sudah harus dipisahkan tempat tidurnya. Ya, sebab biasanya di umur 10 tahun anak-anak itu sudah sampai pertengahan mumayyiz, bahkan sebahagian perempuan itu sudah balik. Dan anak laki-laki biasanya di umur 10 tahun itu sudah mulai mengenal yang namanya aurat wanita. Maka ini diperintahkan oleh Nabi untuk dipisah. Ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk penjagaan beliau terhadap syariat, menjaga pintu-pintu yang menutup kepada kesalahan-kesalahan yang semisal itu, bahkan menuju kepada perkara zina, bahkan antara sesama saudara saja, itu beliau tutup rapat-rapat. Ya, di umur 10 tahun sudah dipisahkan. Laki-laki dan perempuan itu sudah harus dipisah. Sebab itu bahaya kalau masih dibiarkan satu tempat tidur. Ya, bisa bahaya kalau dibiarkan satu tempat tidur. Kemudian berkata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahmatullahi alaih, ya, penulis Ma'alimus Sunan, ketika beliau mensyarah Sunan Abu Daud, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan besarnya hukuman ya, bagi mereka yang balik kemudian meninggalkan sholat. Bahkan kata beliau sebahagian sahabat, ya, maksudnya pengikut Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berhujjah dengan hadis ini tentang wajibnya dia dibunuh kalau dia meninggalkan sholat dalam keadaan sudah balik. Bayangkan anak sendiri ini kalau sudah balik tidak mau sholat, sebahagian fuqaha Syafi'iyah berhujjah dengan hadis ini, kalau dia sudah balik belum sholat disuruh bunuh. Hujjahnya beliau mengatakan, jika diperintahkan untuk dipukul dalam keadaan dia belum balik. Dalam keadaan dia belum balik, dia sudah boleh dipukul. Padahal tidak boleh menyakiti seorang muslim tanpa hak. Maka ini menunjukkan bahwasanya setelah dia balik, maka dia berhak mendapatkan hukuman yang lebih besar kalau dia sudah balik masih tidak sholat. Dan tidak ada, kata beliau, kata Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, tidak ada hukuman yang lebih besar yang melebihi pemukulan dibanding pembunuhan. Ini yang kita sebutkan kemarin. Kemudian beliau menyebutkan, ya, dan telah khilaf di kalangan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Berkata Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, dan Imam Ahmad rahimahumullah taala, tarikus sholat yuqtal darban bisayfi fi raqabatihi. Orang yang meninggalkan sholat dipenggal kepalanya. Ini hukumannya, tapi sekali lagi ini hukuman syariat. Ini hukuman syariat. Yang berhak menegakkan itu penguasa. Tsumma ikhtalafu fi kufrihi yatataraqaha. Jadi sepakat dulu mereka bahwa orang yang meninggalkan sholat itu dipenggal kepalanya, dibunuh. Ini kesepakatan Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Beliau tidak sebutkan pendapat Imam Abu Hanifah di sini. Allahu a'lam. Kemudian mereka khilaf apakah dia dibunuh karena kafir atau tidak. Kalau Imam Syafi'i, ya, sebagaimana yang sempat kami baca yang disebutkan dalam Khatib Asy-Syirbini dalam syarah beliau terhadap Matan Abu Syuja, itu beliau mengatakan dia dibunuh bukan karena kafir, tapi karena sebagai hukuman had, seperti seorang yang membunuh dibunuh juga. Jadi dalam pendapatnya beliau, orang yang meninggalkan sholat itu tidak dikafirkan, tapi dia tetap dibunuh bukan karena dia kafir, tapi karena dia sebagai hukum had, sebagai hukum had, hukuman atasnya. Adapun Al-Imam, di sini disebutkan Al-Imam Ibrahim An-Nakhai yang kita sebutkan tadi, Ayub As-Sikhtiyani, kemudian Abdullah Ibn Al-Mubarak. Abdullah Ibn Al-Mubarak ini, ya, bisa dibilang kalau dari sisi level, ya, selevel dengan Imam Syafi'i, bahkan mungkin lebih utama, cuman jarang kita dengar namanya. Abdullah bin Mubarak, ya, kalau kita melihat keutamaan Abdullah bin Mubarak, alim dari negeri Khurasan, ya, satu hari
anaknya Harun ar-Rasyid. Jadi beliau hidup di zamannya Harun ar-Rasyid rahimahullah. Suatu hari putri Harun ar-Rasyid itu berada di atas istananya. Kemudian dari kejauhan beliau melihat kepulan debu yang sangat banyak. Ya, kemudian dikatakan beliau bertanya kepada pelayannya, ada apa itu? Dia bilang ada seseorang yang diikuti oleh banyak orang. Orang ini bertanya, apakah dia pejabat, panglima perang, gubernur? Bukan. Itu Abdullah bin Mubarak, alimnya negeri Khurasan. Maka kata putri Harun ar-Rasyid ini, inilah kekuasaan yang sesungguhnya. Adapun orang-orang yang takut kepada bapakku, ikut kepada bapakku itu karena takut atas pedang. Adapun orang ini diikuti karena ilmunya. Inilah Abdullah bin Mubarak, diriwayatkan dari beliau. Kemudian Ahmad ibn Hanbal dan Ishaq ibn Rahawai. Ini seperguruannya Ahmad ibn Hanbal ini selevel dengan beliau. Kata beliau, wa huwa kafirun, mereka adalah orang-orang kafir yang meninggalkan sholat. Jadi kalau ada yang mengatakan, nah ini pendapat ulama Pak, ada ini pendapat ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat, tapi memang ada khilaf di sana, tapi mereka sepakat bahwasanya mereka dibunuh. Kata beliau, dalilnya adalah al-ahdul lati bainana wa bainahumus shalat faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan kaum tersebut adalah as-salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Ya, pembatas antara seorang laki-laki dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Ini apa yang beliau sebutkan. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan dari Ibnu Abbas, akan datang di hari kiamat seorang laki-laki, kemudian dia diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diperintahkan untuk digiring ke neraka. Maka dikatakan, ya Allah, ya Rabb, limaza, untuk apa? Kenapa dia digiring ke neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, li ta'khiris salat an awqatiha wa hal fika bihi katiba, disebabkan karena mengakhirkan salat dari waktunya dan karena suka bersumpah dusta. Nah, ini sumpah dusta akan ada pembahasannya lagi nanti sendiri. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam As-Sawajir beliau, yang membahas juga tentang dosa-dosa besar. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hikayat di sini, sebuah kisah dari Bani Israel. Kata beliau, seorang perempuan dari Bani Israel datang kepada Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, ya Rasulullah, inni atnabtu tamban 'azima. Wahai Rasulullah, sungguh saya telah berdosa dengan dosa yang sangat besar. Diakui dosanya. Faqad tubtu minhu ila Allah taala, tapi saya telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut. Pada Allah ayyakfira li dzambi wa yatuba alayya. Maka doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni saya dan memberi tobat kepadaku. Faqala laha Musa, maka Musa alaihissalam berkata, apa dosamu? Maka perempuan mengatakan, ya Nabi Allah, inni zanaitu wa waladtu waladan faqataltuhu. Sungguh saya telah berzina, kemudian saya melahirkan seorang anak, kemudian saya bunuh anak itu. Lihat dosanya, Pak. Saya telah berzina, kemudian saya melahirkan seorang anak, dan anak itu kemudian saya bunuh. Marah Nabi Musa alaihissalam. Keluar katanya. Nabi Musa mengusir perempuan itu, jangan sampai turun api dari langit membakar kita disebabkan karena dosa-dosamu itu. Nabi Musa sudah tidak melihat ada tobat untuk wanita seperti ini. Dosanya luar biasa, bayangkan sudah berzina, dia bunuh lagi anaknya. Maka wanita ini pun keluar dalam keadaan hancur hati beliau, hancur hatinya. Kemudian Jibril pun datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadamu, kenapa engkau tolak tobat wanita tersebut? Maka Nabi Musa pun menjelaskan. Maka Jibril mengatakan, apakah engkau tidak mengetahui ada dosa yang lebih besar daripada perkara itu? Maka Musa mengatakan, dosa apa lagi yang lebih besar itu? Sudah berzina, dia lahirkan anak, kemudian anak itu dia bunuh.
Maka Jibril mengatakan tarikus sholati amidan muta'ammadan. Amidan muta'ammidan. Orang yang sengaja meninggalkan sholat. Sengaja meninggalkan sholat. Lihat dosanya, besarnya dosa ini Pak. Dan betapa banyak di antara kita menggampangkan perkara ini. Ya seperti yang kita sebutkan, ada orang ngilat, oi painung, ai pamabo, ai ini. Nah, petian tidak tahu nyerah sumpajang, mana lebih besar dosanya. Jadi kalau ada banding-bandingnya Pak, ya, walaupun ini tidak ada yang benar ya. Kalau ada banding-bandingnya, ada orang yang sholat tapi mabuk-mabukan, itu masih mending dibanding tidak mabuk-mabukan tapi tidak sholat. Karena ya tidak jika nak kau nginum-nginum, tapi tidak tombak sumpajang. Ini dosanya jauh lebih besar Pak, dibanding yang sebaliknya itu tadi. Kalau ada banding-bandingnya, walaupun semuanya salah besar. Sebab minum khamar sendiri nanti akan ada penyebutannya, mudah minum khamar. Ada penyebutan tersendiri. Mencuri ada penyebutan tersendiri, masuk dalam bentuk dosa besar sebab ada had di dalamnya. Tambah sedikit, Pak. Ya, kemudian beliau menyebutkan pasal, ya, menyebutkan pembahasan. Ini juga banyak kejadian di antara kita. Ini memang panjang pembahasan beliau ini. Karena ini perkara yang besar tapi kadang kita sepelekan. Kata beliau tentang hukuman bagi mereka yang terburu-buru di dalam salat, tidak menyempurnakan rukuknya, tidak pula sujudnya. Maka telah diriwayatkan dari tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Kecelakaan bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yakni mereka yang lalai di dalam salatnya. Annahu allati yanfirus salata wa la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Yakni mereka yang terburu-buru melakukan salat, tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya. Belum lurus punggungnya naik nih. Belum sempurna sujudnya sudah berdiri dia. Jadi tidak ada gunanya salat yang seperti ini. Akan ada yang tidak datang dalam riwayat. Ya, kemudian datang dalam as-sahihain, ini masyhur ya, tentang orang yang al-musii'u fi salatihi, orang yang salat tapi salatnya. Dia maksud salat sementara ada di masjid, Nabi ada di masjid. Setelah itu setelah salat dia datang kepada Nabi memberi salam. Nabi jawab salamnya kemudian mengatakan, "Pulanglah kau ulangi salatmu kadang kau belum salat." Sampai 3 kali. Setelah 3 kali maka orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ajari saya tidak bisa melakukan lebih baik daripada itu." Maka Nabi mengatakan, "Kalau engkau berdiri untuk salat maka bertakbirlah." Ini hadis ini adalah hadis pokok dalam pembahasan salat. Jadi dalam pembahasan salat ada 2 hadis pokoknya. Jadi setiap pembahasan fikih itu Pak ada hadis pokok. Pembahasan wudu ada hadisnya Abdullah bin Zaid al-Mazini dan Utsman bin Affan dan Ummu Atiyah. Kalau hadis salat ini hadisnya Abu Hurairah dan hadisnya Malik ibnul Khuwairith. Ya, kata beliau, kalau engkau berdiri untuk salat maka bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Ya, maksudnya Al-Fatihah. Sebab itu yang paling mudah untuk dihafal. Al-Fatihah itu surah yang paling mudah untuk dihafal, Pak. Tidak begitu saja Allah jadikan dia rukun dalam sholat, sebab dia paling mudah untuk dihafal. Kemudian kata beliau, kemudian setelah itu rukulah sampai tenang rukukmu. Ya, kadar tenang itu dia ruku, dia seukuran membaca 1 kali Subhana Rabbiyal Azim. Itu saja, itu pikir ruku yang paling pendek. Setelah itu dia berdiri. Itu tumakninah, itu sudah mencapai tumakninah. Yang penting dia sempurna rukuknya dan dia seukuran membaca itu. Kemudian kata beliau, kemudian arfa, maksudnya berdirilah dari ruku ya, sampai engkau betul-betul tegak berdiri. Ya, betul-betul tegak berdiri, bukan sami Allahu liman hamidah masih begini. Langsung ruku lagi enggak, dia harus tegak, lurus dulu punggungnya. Kemudian setelah itu sujudlah sampai engkau tenang dalam sujudmu. Kemudian duduklah sampai engkau tenang dalam dudukmu. Kemudian sujud lagi, sujud kedua maksudnya sampai engkau tenang sujudmu, dan lakukan itu semua di dalam seluruh salatmu. Dalam seluruh salatmu. Nah, ini yang jadi persoalannya. Karena beliau di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Badari radhiyallahu taala anhu. Al-Badari kemungkinan yang dimaksud adalah Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amr. Sebab ini yang saya ingat sahabat yang dikunyai dengan Al-Badar. Uqbah bin Amir Abu Mas'ud Al-Badari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, la tujzi salata la yuqimur rajulu fiha sulbahu fi ruku'i was sujud. Ya, salat
itu tidak diberi pahala, tidak diberi balasan bagi mereka yang menegakkan salat tapi tidak tegak, tidak sempurna, dia tidak menegakkan tulang sulbinya, tulang-tulangnya ketika dia rukuk dan ketika dia sujud. Dan ketika dia sujud. Ini nas kata beliau, ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang tidak menegakkan salatnya, tidak menegakkan rukuknya, tidak menegakkan sujudnya, maksudnya dia tidak tumaknina, maka salatnya batal. Salatnya batal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pencuri yang paling jelek itu adalah pencuri di dalam salat. Maka dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana seorang mencuri di dalam salat? Maka kata beliau, dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, dan dia tidak membaca apa-apa di dalamnya. Di dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada seorang laki-laki yang tidak menegakkan tulangnya, tulang sulbinya ketika dia rukuk dan sujud. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah salatnya orang munafik. Ya, dia menunggu sampai matahari hampir tenggelam. Kemudian setelah matahari sudah menguning di antara dua tanduk syaitan, maka dia pun berdiri kemudian mematuk 4 kali seperti mematuknya ayam. Dan riwayat yang lain, dia mematuk 4 kali dan dia tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala di dalamnya kecuali sedikit. Nah, kalau kita sudah lihat nas ini, maka kita akan tahu batilnya apa yang biasanya viral di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ketika salat tarawih. Ini orang ngolok-ngolok salat ini, Pak, yang begini modelnya ini. Bayangkan 8 rakaat 1 menit. Kira-kira apa yang dibaca? 8 rakaat 1 menit. Ya, kalau kita mau paling cepat saja salat itu, Pak, itu 3 menit. Itu sudah cepat sekali itu. Seseorang itu salat 3 menit 2 rakaat. Ya, kalau mau yang pertengahan itu ya 7, 6, 7 atau 5, 6, 7, 8 menit. Itu pertengahan. Nah, ini 1 menit atau 2 menit sudah selesai 8 rakaat. Allahul musta'an. Ini namanya ngejek, ngolok-ngolok salat yang seperti ini, bukan salat itu. Di sini disebutkan sama yang tadi yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang disebutkan hadisnya lemah. Ada beberapa ya hadis-hadis yang beliau sebutkan di sini hadisnya lemah. Ini menunjukkan bahwasanya ya walaupun Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala ahlul hadis, ya, tapi sebagaimana kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjamin satu kitab pun yang bebas dari kesalahan kecuali Al-Qur'an. Di sini beliau menyebutkan ucapan Salman Al-Farisi sahih secara mauquf. Kata beliau, as-salatu mikyal, salat itu adalah timbangan. Salat itu adalah timbangan. Salat itu adalah timbangan. Maka lihat, salat kita itulah timbangan kita di dalam Islam. Seberapa besar perhatian kita terhadap salat, maka sebesar itu pula perhatian kita terhadap Islam. Kalau kita melalaikannya, maka itu artinya sama saja dengan kita melalaikan Islam itu sendiri. Sebab itu adalah tiangnya. Itu adalah tiang dari salat. Jadi mungkin Pak yang sempat kita sampaikan. Maaf ini karena terlalu lama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.